Lamb of God ialah band legendaris beraliran groove metal yang berasal dari kota kecil Amerika, yakni Virginia. Lamb of God adalah salah satu band metal paling sukses di dunia. Mereka telah menginspirasi banyak band lain dan telah membantu mempopulerkan genre metal modern. Dimulai pada tahun 1990, di mana Mark Morton, Chris Adler, John Campbell dan Matt Conner memulai sebuah band yang mereka namakan Burn the Priest, tanpa menggunakan seorang vokalis saat itu. Mereka tinggal di satu asrama dan sering berkumpul, berlatih membawakan lagu-lagu dari Slayer, Pantera, Metallica secara instrumental. Namun setelah Mark Morton lulus, ia mengundurkan diri dari band dan fokus bekerja. Posisinya kemudian diisi oleh Abe Spear, dan mereka berhasil menemukan vokalis yang sesuai dengan visi musik mereka, yaitu David Randall Blythe. Sebelum namanya mencuat sebagai seorang musisi, ia pernah terlebih dahulu bekerja sebagai seorang juru masak. Pada tahun 1997, Mark Morton secara tiba-tiba kembali ke band, membawa semangat baru. 2 tahun setelahnya, pada tahun 1999, mereka merilis album pertamanya dengan judul yang sama seperti nama bandnya, Burn the Priest, dengan modal $2.500. Tidak lama setelah mengeluarkan album, tiba-tiba, sang drummer Abe Spear keluar dari band dan ia digantikan oleh adik kandung Chris Adler, yakni Willie Adler. Album pertama ini menjadi langkah awal mereka masuk ke dalam dunia metal. Ketika akan merilis album kedua, band ini memutuskan untuk mengubah nama menjadi Lamb of God. Keputusan ini tidak hanya sekadar perubahan identitas, tapi juga merupakan langkah strategis untuk menghindari potensi tudingan terkait keterkaitan metal dengan unsur-unsur satanik. Karena kalau diterjemahkan, Burn the Priest ialah membakar pendeta. Sang vokalis, Randy Blythe, menjelaskan bahwa pada dasarnya, band mereka dapat diibaratkan sebagai band punk rock yang memainkan musik metal. Dengan tegas, Blythe mengatakan bahwa mereka bukanlah pemuja setan, karena baginya, entitas setan tidaklah nyata. Keputusan untuk berganti nama mencerminkan pandangan yang matang dan kesadaran akan stigma yang dapat melekat pada genre musik tertentu. Dalam pernyataannya, Blythe dengan jelas menegaskan bahwa fokus band ini lebih pada musik dan ekspresi artistik, dan bukan pada simbolisme yang terkadang dapat disalahpahami. Dengan perubahan ini, Lamb of God menciptakan identitas yang lebih kuat dan menghindari stereotype yang dapat merugikan citra mereka. Akhirnya pada tahun 2000, mereka mengeluarkan album yang berjudul New American Gospel. Album ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karir Lamb of God, menandai puncak eksplorasi mereka dalam menghadirkan nuansa metal dengan beat groovy. Di album ini mengeksplorasi tema-tema seperti kritik sosial, politik, dan refleksi terhadap realitas Amerika pada saat itu. Dengan lirik-lirik yang keras dan terkadang kontroversial, Lamb of God menyampaikan pesan mereka dengan kebrutalan yang khas. Beberapa lagu yang populer dalam album ini antara lain, Black Label dan Pariah. Kedua lagu ini menjadi salah satu pijakan utama dalam sejarah Lamb of God dan sering dianggap sebagai karya klasik. Kesuksesan album ini membantu memperluas basis penggemar mereka dan memberikan dasar kuat untuk rilisan-rilisan mendatang. Hal ini membuat perubahan besar di dunia musik keras pada akhir tahun 90-an, terutama di Amerika bagian selatan. Lamb of God melakukan tur selama 2 tahun sebelum merilis album studio ketiga mereka, As the Palace Burn. Album ini menunjukkan pertumbuhan band dalam hal penulisan lagu dan produksi. Album ini diproduksi oleh Devin Townsend, menampilkan perpaduan yang kuat antara elemen thrash metal, groove metal, dan metalcore. Album ini mencakup lirik-lirik yang kuat dan kontroversial yang mencerminkan pandangan sosial dan politik pada saat itu. Salah satu lagu yang paling terkenal dari album ini adalah Ruin, yang menjadi salah satu lagu andalan Lamb of God dan dikenal karena riff gitar yang kuat dan vokal growl yang heavy dari Randy Blythe. Ashes of the Wake. Album ini membantu band ini mendapatkan pengakuan yang lebih luas di luar benua Amerika dan banyak penggemar menganggapnya sebagai salah satu karya terbaik band ini. Album ini mengandung pesan politis dan kritik terhadap perang, terutama lagu Now You Have Got Something to Die For, yang menyuarakan sikap kritis terhadap invasi Irak oleh Amerika Serikat pada saat itu. Selain itu, pada album ini juga terdapat lagu yang mempopulerkan mereka ke seluruh dunia, yakni Laid to Rest. Saking populernya, lagu ini masuk ke dalam sebuah game yang populer pada saat itu, yaitu Guitar Hero.
Pada bulan Agustus 2006, mereka merilis studio album kelima dengan judul Sacrament. Album kelima Lamb of God menandai pergeseran artistik yang signifikan bagi band ini. Album ini lebih kompleks dan bernuansa dibandingkan dengan karya mereka sebelumnya, menampilkan eksplorasi tema-tema yang lebih gelap dan introspektif. Liriknya berfokus pada tema-tema seperti dosa, penebusan, kecanduan, dan kematian. Blight menjelajahi sisi gelap jiwa manusia dengan kejujuran yang brutal. Dia menggali perjuangan batinnya sendiri dengan rasa bersalah, keraguan diri, dan ketakutan akan kematian. Album ini membantu band ini mendapatkan pencapaian tersukses dalam karirnya bermusik. Dari seluruh album yang telah diluncurkan, Sacrament adalah yang paling laku terjual paling banyak hingga saat ini. Album ini telah terjual lebih dari 600.000 kopi dan mendapatkan sertifikasi emas dari Asosiasi Recording Amerika. Seiring dengan kepopulerannya, Lamb of God mulai mengikuti tur bersama salah satu band metal legendaris, yakni Slayer, dengan tur yang bertajuk The Unholy Alliance. Dari segi produksi, album ini menampilkan kualitas produksi yang tinggi, memungkinkan setiap instrumen dan vokal terdengar lebih jelas. Sound engineering yang canggih memberikan tekanan tambahan pada kekuatan musik mereka, membuat album ini terdengar kuat dan menghentak. Album ini menghasilkan beberapa lagu hit, termasuk Set to File, In Your Words dan Contractor, yang semuanya menjadi favorit penggemar Lamb of God dan mendapatkan penerimaan yang baik dari kritikus musik. Album ini sempat memuncaki tangga lagu di Billboard, menjadi album Lamb of God pertama yang mencapai puncak tangga lagu di Billboard. Pada tahun ini, Randy sempat melebarkan karirnya untuk tampil di sebuah film. Ia bermain film yang berjudul The Graves. Pada tahun 2011 Lamb of God merilis single lagu yang berjudul Hit the Wall. Hit the Wall adalah lagu yang diciptakan khusus oleh Lamb of God untuk soundtrack game superhero Iron Man 2. Ini adalah pertama kalinya lagu mereka masuk ke dalam dunia game. Tahun 2012 adalah tahun yang sangat kelam bagi Lamb of God. Setelah merilis albumnya yang ketujuh, Resolution, pada bulan Januari. 5 bulan setelahnya, Randy Blythe ditangkap dan ditahan di Praha, Republik Ceko pada 28 Juni 2012, atas tuduhan pembunuhan yang terjadi pada tahun 2010. Penangkapan atas Randy membuat show Lamb of God di Praha terpaksa dibatalkan. Blythe dituduh mendorong seorang penggemar berusia 19 tahun bernama Daniel Nosek dari panggung selama konser Lamb of God di Praha pada tahun 2010. Nosek terluka parah dan meninggal beberapa hari kemudian. Jaksa penuntut berargumen bahwa Blythe dengan sengaja mendorong Nosek dari panggung, dan bahwa tindakannya menyebabkan kematian Nosek. Randy kemudian ditahan dan dijatuhi dakwaan pembunuhan oleh otoritas Republik Ceko 2 tahun setelah kejadian, saat ia kembali ke Ceko untuk tampil bersama bandnya. Insiden tersebut memberikan dampak besar pada Lamb of God dan komunitas musik metal secara umum, mengingatkan akan tanggung jawab dan keselamatan dalam lingkungan konser. Meskipun akhirnya Blythe dibebaskan dari tuduhan tersebut, kejadian tersebut tetap menjadi momen yang kontroversial dan mengguncang dunia musik metal pada saat itu. Akibat dari peristiwa itu Lamb of God terpaksa membatalkan beberapa tur dan konsernya yang seharusnya masih berjalan di berbagai negara. Kisah tersebut pun dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul Dark Days, sebuah tulisan dari Randy ketika ia ditahan di penjara Ceko. Pada Februari 2014, mereka merilis sebuah film dokumenter yang berjudul As the Flash Burn. Menurut sang sutradara, Don Argot, dokumenter ini seharusnya berfokus pada bagaimana musik band ini telah memengaruhi kehidupan fans mereka. Ia ingin menunjukkan bagaimana musik metal dapat menjadi kekuatan pemersatu dan sumber kekuatan bagi orang-orang dari berbagai latar belakang. Namun konsep dokumenternya mengalami perubahan signifikan setelah kasus penangkapan sang vokalis. Sang sutradara pun akhirnya membuat dokumenter mengenai bagaimana kasus ini mempengaruhi band dan penggemarnya, dan bagaimana Blythe akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan. Akibat sang vokalis dipenjara dan terkena mental akibat peristiwa tersebut, band ini pun mengumumkan untuk hiatus sementara. Hingga akhirnya pada tahun 2015 setelah Randy merasa sudah pulih kesehatan mentalnya, mereka langsung meluncurkan album ke-8 yang mereka namakan dengan Sturm und Drang. Menurut sang vokalis, dalam lagu-lagu di album ini menceritakan tentang pengalamannya saat ia di penjara. Pada tahun ini juga mereka untuk pertama kalinya mengadakan konser di Indonesia.
Pada saat itu mereka tampil di acara metal paling bergengsi di Indonesia, yakni Hammer Sonic. Pada acara yang digelar di Senayan tersebut mereka tampil sebagai headliner bersama beberapa band lokal asal Indonesia. Naas, pada tahun 2017, Chris Adler mengalami kecelakaan motor saat sedang tur di Thailand. Kejadian tersebut menyebabkan cedera yang cukup parah dan ia harus absen dari panggung Lamb of God selama beberapa waktu karena menjalani terapi penyembuhan. Untuk mengisi kekosongan tersebut, ia pun digantikan oleh Art Cruz, seorang drummer dari band yang bernama Prong. Selama 2 tahun tidak ada progres kesembuhan, Chris Adler pun resmi dikeluarkan dari band yang telah ia bentuk dan besarkan selama 26 tahun tersebut. Namun pada tahun 2021, Chris Adler akhirnya buka suara terkait mengapa ia keluar dari Lamb of God pada 2019 lalu. Dalam versi ceritanya kepada podcast Metal Sucks, penabuh drum itu menyebut ex-bandnya itu sebagai toksik, dan itu menjadi salah satu alasan ia hengkang. Ia juga menyatakan bahwa sebenarnya ia sudah pulih sejak Agustus 2018. Namun karena suasana band yang menurutnya sudah tidak asik lagi, akhirnya ia memutuskan untuk cabut dari band tersebut. Personil Lamb of God yang lain pun tidak menanggapi pernyataan ex-drummer mereka tersebut. Randy Blythe, vokalis sekaligus frontman dari Lamb of God tiba-tiba mengatakan bahwa bandnya merencanakan untuk hiatus setelah menjalani tur musim panas bersama Slayer dan Behemoth. Randy mengungkapkan hal itu dalam sebuah acara talk show di radio bernama Six Sense. Dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa dirinya tengah mengalami kelelahan dari rekaman dan padatnya jadwal tur. Ditambah lagi penyelesaian kasus pembunuhan yang melibatkannya beberapa saat lalu yang cukup menyita waktu. Saya keluar dari penjara dan segera melanjutkan tur. Saya pergi dari penjara lalu ke rumah untuk 10 hari kemudian berada di festival Knotfest dan kembali ke rumah untuk 1 atau 2 bulan. Setelah itu tur dengan Lamb of God, kemudian kembali ke Republik Ceko untuk pergi ke pengadilan, dinyatakan tak bersalah, kemudian pulang ke rumah, lalu menyelesaikan sisa tur kami dan akhirnya berakhir di Afrika Selatan, ujar Randy terkait dengan siklus kehidupannya. Setelah ingin kembali dari masa hiatusnya, naas pada tahun 2020 malah terjadi sebuah pandemi virus COVID, yang membuat mereka tidak bisa tampil di berbagai tur. Namun mereka tetap menjaga eksistensinya dengan mengeluarkan album ke-9 di tengah pandemi virus COVID saat itu. Mereka namai album ke-9 mereka ini dengan nama Lamb of God. Album ini masih tetap mengikuti gaya dan pengaruh yang sama seperti sebelumnya. Coba saja dengarkan sejak awal album dari lagu yang berjudul Memento Mori dan Checkmate. Album ini juga menjadikan album pertama bagi Art Cruz sejak resmi bergabung dengan Lamb of God. Pada tahun 2022 mereka kembali mengeluarkan album yang berjudul Omen. Ini menjadi bukti dari Lamb of God yang tetap berkomitmen untuk tetap berkarya di tengah gelombang, gejolak dan beberapa kendala yang telah mereka lalui. Album baru Omens ini akan menunjukkan cara Lamb of God mengambil pendekatan yang lebih reflektif untuk melihat dunia yang korup di sekitar kita. Hal ini disampaikan vokalis Randy Blythe yang menggunakan vokalnya yang khas dan bersih di beberapa bagian lagu album baru tersebut. Dalam siaran persnya, ia mengatakan, dunia ini gila dan terus berubah. Omens adalah reaksi terhadap keadaan dunia saat ini. Akhirnya setelah 9 tahun sejak pertama kali datang ke Indonesia, Lamb of God akan kembali hadir di acara festival metal terbesar Indonesia, Hammer Sonic. Mereka direncanakan akan tampil di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta pada tanggal 5 Mei 2024. Bagaimana, apakah kalian akan menonton kembali? Atau akan yang menjadi yang pertama kalinya?